teman-teman. Selamat pagi. Apa kabar buat semua teman-teman yang lagi dengerin podcast kita hari ini? Dan semangat terus buat yang udah ngikutin dari awal. Kenalin, nama aku Bintang dan partner aku Rista. Kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai dua topik nih. Dua topik itu apa aja? Yang pertama ada cara pakai dan yang kedua ada progresi kecanduan narkoba. Nah, sebelum kita lanjut nih ke topiknya, kita mau ngucapin terima kasih sebanyak-banyaknya kepada tim Bali Children's Project sehingga kita memiliki kesempatan berada di sini untuk saling sharing informasi ke kalian. Nih, ngomong-ngomong nih ya teman-teman, Rista. Jadi kemarin aku lagi duduk-duduk di rumah santai gitu kan. Aku ambil HP aku searching-searching gitu di internet. Karena aku ngerasa kayak aku sebagai generasi muda, aku sebagai relawan juga harus banget tuh yang namanya update masalah ya seputaran narkoba gitu kan. Nah, aku baru banget tuh nyadar ternyata artikel yang bahas tentang cara pakai narkoba itu masih sedikit banget yang bahas gitu. Dan syukurnya kita itu udah pernah dapet materinya dengan kita menjadi relawan ini gitu. Dan aku yakin banyak banget teman-teman yang masih kepo tentang cara pakai narkoba. Dan mumpung ada Rista di sebelah aku, mungkin Rista bisa ngilangin rasa penasaran teman-teman. Ya bisa dong. Dan kebetulan Rista juga masih sedikit kesusahan ya pas nyari artikel yang jelas dan lengkap mengenai cara pakai narkobanya. Nah, kebetulan waktu itu BNN mengundang Kak Opi sebagai narasumber kita. Dan Kak Opi ngasih tahu bahwa cara pakai narkoba itu ada 6. Yang pertama dengan cara ditelan, contohnya ada ekstasi. Yang kedua dengan cara dihisap, contohnya ganja dan juga tembakau gorila. Oh iya, buat teman-teman yang belum tahu juga, tembakau gorila itu merupakan salah satu tembakau yang masih bisa dibilang baru-baru ini ditemuin gitu. Ya, menurut artikel Detik News nih, tembakau gorila baru dikenal di kalangan terbatas tahun 2015 gitu. Kemudian cara yang ketiga nih, disuntikan, contohnya ada heroin. Tapi cara suntik dokter sama cara suntik pecandu ini ada bedanya loh. Cara suntik dokter tuh kan tinggal disuntikan, lepas, udah selesai. Nah, kalau pecandu itu dengan cara dipompa. Kayak gimana tuh Rista, dipompa? Jadi disuntikkan ke pembuluh darah. Nah, di posisi ini heroinnya sudah masuk ya ke pembuluh darah. Kemudian disedot lagi, lalu disuntikkan lagi ke pembuluh darah dan disedot lagi. Gitu. Jadi suntik, ditarik, suntik, ditarik. Nah, itu yang namanya dipompa. Gitu. Belum lagi nih tentang suntikannya yang nggak steril. Biasanya para pecandu itu untuk mengirit uang mereka membeli satu suntikan saja untuk digunakan berkali-kali ataupun digunakan bareng teman-teman mereka. Nah, situasi seperti itulah yang mudah untuk menularkan virus-virus berbahaya yang menular melalui cairan darah seperti HIV ataupun hepatitis B dan C gitu. Misalnya nih ya, amit-amit nih, Rista kena HIV, Kak Bintang enggak, tapi kita sama-sama pecandu narkoba. Nah, Rista udah selesai nih pakai suntikannya. Dan Kak Bintang juga mau pakai suntikan yang sama kayak Rista. Jadi, sisa darah yang ada tabungan suntikan itu yang sudah terkontaminasi HIV bakal masuk juga ke tubuh atau ke pembuluh darahnya Kak Bintang. Dan Kak Bintang bakal beresiko terkena HIV. Gitu, teman-teman. Serem juga ya narkoba dengan cara disuntikan. Apalagi kalau udah kena HIV gara-gara makai narkoba suntik. Ya, serem. Itu parah banget, sayang gitu kan. Apalagi yang masih muda, membuang masa depan kita banget. Iya, sakitnya juga berkali-kali lipat gitu. Jadi jangan dicoba. Ya, betul. Kemudian cara yang keempat yaitu dihirup zatnya. Contohnya ada kokain. Yang kelima, dihirup asapnya, contohnya sabu-sabu. Dan terakhir, dioleskan. Cuman yang dioleskannya masih jarang sih untuk digunakan maupun ditemui gitu. Wah, ternyata ada banyak juga cara pakai narkoba. Dan apalagi tadi yang oles, jarang banget kan kita dengar caranya yang dioles itu. Lumayan nih buat nambah-nambah informasi bekal ilmu bagi kalian.
Iya, apapun cara pakainya jangan pernah coba-coba pakai narkoba ya, karena nggak ada untungnya. Malahan kita bakal dapat buntung alias kerugian yang besar, merugikan kita dan lingkungan sekitar kita gitu. Nah, cara pakai kita udah bahas nih Kak. Sekarang aku pengen ngebahas tentang progresi kecanduan narkobanya. Kak Bintang bisa jelasin nggak nih ke teman-teman di rumah? Boleh banget, mumpung aku ada di sini dan tujuan kita ada di sini juga untuk sharing-sharing ke kalian. Jadi langsung aja progresi kecanduan narkoba atau tahapan-tahapan kecanduan narkoba itu ada 4 tahap. Nah, yang pertama ada tahap rekreasional. Dan di tahap ini adalah tahap untuk melepas rasa penasaran kita. Sebagai contoh gampangnya nih ya, biar kegambar. Nah, misalnya kita kalau ngelihat teman-teman kita lagi makan makanan yang enak gitu, pasti kita kayak pengen deh beli itu, padahal kita misalnya nggak tahu itu beneran enak atau enggak. Dan untuk melepas rasa penasaran kita, ujung-ujungnya kita bakalan beli gitu. Dan selanjutnya tahap kedua itu adalah tahap situasional. Dan di tahap ini adalah tahap untuk mengejar rasa dari atau efek yang diberikan dari narkoba itu sendiri. Nah, untuk penggunaannya, si pecandu itu sesuai dengan moodnya dia saat itu. Oke. Misalnya, kalau dia lagi senang, dia pakai narkoba yang bikin dia lebih semangat. Kalau dia lagi sedih, dia pakai narkoba yang bikin kayak mana ya? Lagi Mellow gitu. Kayak gitu. Oke. Oke, langsung lanjut ke tahap ketiga, yaitu tahap reguler. Dari namanya aja nih, aku yakin banget kalian pasti udah pada kebayang gitu kan. Dan kalau menurut Rista, gimana? Nah, menurut Rista, yang salah di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, reguler artinya adalah teratur. Jadi di tahap ini, pemakaian narkobanya sudah terjadi secara terus-menerus, sudah teratur, dan sudah mengganggu aktivitas para pecandunya, gitu. Nah, benar. Dan yang terakhir adalah tahap keempat, yaitu tahap kompulsif dan sangat disayangkan. Di tahap ini, munculnya dorongan-dorongan yang tidak tertahankan dalam diri si pecandu itu sendiri untuk terus menggunakan narkoba. Jadi dia udah nggak bisa nahan dirinya dia untuk tetap menggunakan narkoba itu sendiri. Wow. Dia udah kayak berada di lingkaran setan. Dan dia hidup untuk pakai narkoba dan memakai narkoba juga untuk bertahan hidup. Yang sangat disayangkan juga ya, dari segi fisik itu udah benar-benar kelihatan. Misalnya tadi yang pakai narkoba suntik kayak Rista jelasin tadi itu, di tangannya banyak banget ada bekas-bekas luka dari jarum suntikan itu sendiri. Bahkan ada juga yang badannya udah kurus saking kayak parahnya kecanduannya dia gitu. Serem-serem banget ya Kak, pasti mereka kesakitan, sengsara karena sudah terikat oleh narkoba itu sendiri. Dan aku yakin para pecandu pasti butuh banget yang namanya direhabilitasi. Iya bener banget, ada yang namanya rehabilitasi. Dan setelah aku cari-cari, itu aku nemuin beberapa. Yaitu ada Bali Handaru, ada Yayasan Anargia, itu tempat rehabilitasi yang ada di Bali. Dan buat di luar Bali juga, BNN punya, itu Lido ada di Bogor. Nah, buat teman-teman mungkin tahu tempat selain itu bisa banget ditaruh di kolom chat di bawah. Buat sharing-sharing juga kan lumayan. Yang lain tahu, jadi tambah-tambah informasi. Kalau temannya nanya, kita bisa tahu nih kayak gimana aja dan di mana aja tempat rehabilitasi. Ya, itu dia beberapa tempat rehab yang dibilang sama Kak Bintang. Tolong diinget-inget ya, pakai jaga-jaga aja gitu. Oke, kita udah ngebahas tentang cara pakai sampai ke progresi. Dan kira-kira kita ngobrolnya udah 10 menitan nih. Kerasa, aduh. Dan saatnya kita untuk undur diri dari sini. Terima kasih banyak teman-teman di rumah yang udah nemenin kita ngobrol di sini tentang cara pakai hingga ke progresi kecanduan narkobanya. Kita yakin apa yang kita omongin pasti bisa lah ya nambah kewaspadaan teman-teman ataupun kepengen tahuan teman-teman tentang narkoba. Kita juga berharap nih teman-teman di rumah mencari informasi lebih banyak lagi tentang bahayanya narkoba. Dan kita juga minta tolong teman-teman di rumah untuk cari tahu saja atau pelajari ilmu tentang narkobanya, tapi tidak untuk mempergunakan barangnya ya. Jangan dipakai, jadi Iya benar, rugi banget kalau dipakai ya. Oke, itu aja dari kita. Terima kasih dan sampai jumpa.